Kita percaya diri dengan rekam jejak, kita percaya diri dengan rekam karya, kita percaya diri dengan rekam gagasan yang ada selama ini. Nah, ini berarti berkaitan dengan posisi bagaimana kita menghadapi 2024. Siapa yang mendapat status Young Global Leaders pada 2009? Global Leaders itu. Nih. Saya bisa membuktikan bahwa PKS ikutnya namanya merusak. Dan saya ngomongin di semua anggota DPR, depan anggota DPR PKS. Pembicara tunggal Ihsanuddin Nursi, saya buktikan PKS ikut mengkontribusi rusaknya negeri ini. Subhanallah, astagfirullah. Saya bisa buktikan sama Anda. Saya buktikan ya. Saya bilang jangan kan. Padahal saya berbeda dengan Hidayat Nur Wahid dalam konstruksi Undang-Undang Dasar 45. Di sini justru problematik umat Islam. Saya kemarin bersama Hidayat Nur Wahid bicara politik identitas. Bersama Din Samsudin. Saya, Din Samsudin, Hidayat Nur Wahid, dan beberapa yang lain. Contoh sederhana sekali. Hampir rata-rata umat Islam di Indonesia, bahkan Masjid Agung Al-Azhar, menyediakan tempatnya untuk membangun komite nasional. Tahu nggak anti-Islamofobia itu apa? Kan cuma anti kebencian pada Islam kan? Betul nggak kayak gitu? Betul, karena sudah ada resolusi PBB 15 Maret 2022. Setelah kemarin Desember 2021, seorang anggota DPR Amerika mengusulkan agar ada anti-Islamofobia. Pertanyaannya, betul nggak Amerika anti-Islamofobia? Kenapa enggak? Apa indikatornya? Apa kerjaannya? Kenapa Anda mengunyah anti-Islamofobia? Hello! Nih, saya bisa membuktikan bahwa PKS ikutnya namanya merusak. Dan saya ngomongin di semua anggota DPR, depan anggota DPR PKS. Pembicara tunggal Ihsanuddin Nursi, saya buktikan PKS ikut mengkontribusi rusaknya negeri ini. Subhanallah, astagfirullah. Saya bisa buktikan sama Anda. Saya buktikan ya, supaya tidak gibah ya. Lahir Undang-Undang 2507 tentang penanaman modal. PKS Menteri Pertaniannya siapa? Bukan. Anton Apriantono. Setuju meliberalkan sektor pertanian sampai saya datang ke rumahnya karena kebetulan sahabat. Undang-undang migas, siapa yang setuju? Anton siapa? Iwan Prayitno yang jadi gubernur Sumatera Barat. Saya bilang sama dia di depan PKS, bahkan di depannya namanya. Subhanallah, astagfirullah, saya jadi ngebuka sesuatu deh. No, kalau tidak paham tentang akar masalah, jangan. Anda dikasih bunga, Anda nikmatin. Anda dikasih buah, padahal bunga dan buah itu menyesatkan. Subhanallah, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Saya di sini saya ketemu dengan namanya Muhammad Rizik Shihab. Di mana saya tidak kebanyakan bisa ketemu dengan kebanyakan ulama. Karena kebanyakan ulama baru cuma sekedar ngerti cabang ranting, nggak ngerti batangnya, akarnya, itu bermasalah. Bahkan menyesatkan. Bung, saya keliling nih yang namanya tapal kuda. Saya kemarin Sumatera Utara Kongres Umat Islam. Saya pernah menjadi pembicara Kongres Umat Islam Indonesia 9 Februari 2015 di depan para ulama se-Indonesia. Saya bilang umat Islam di Indonesia itu kelakuannya begini karena sebagian ulamanya nggak ngerti akar masalah, ikut-ikutan bicara sesuatu yang tidak dia ngerti. Yu'minuna billah wa bil yaumil akhir. Kalau tidak mengerti dalam konstruksi kayak gitu kalimatnya, nggak usah ngomong.
Yu'minu billah wa bil yaumil akhir. Kalimat berikutnya, kalau ngomongnya salah lebih bagus diam. Tapi kalau memang dalam rangka menegakkan ajaran, go! In tansurullah yansurkum wa yusabit aqdamakum. Oke, saya lupain itu ya. Tapi saya bisa membuktikan PKS itu begitu. Sejumlah tokohnya bahkan berani menyebut pada saya, iya PKS dengan perlahiran itu Betty. Apa tahu Betty? Apa tahu Betty? Beda-beda tipis. Bapak Ibu, Bapak ada Ibu ya, dua belakang. Oke, Bapak Ibu sekalian, buka Al-Ahzab baik-baik. Buka Al-Ahzab baik-baik. Kalau suasananya kayak gini, pantas nggak berpolitik dengan gaya begitu? Pelajari itu baik-baik. Buka Ar-Rum 30 sampai dengan 31, 32. Silahkan. Enggak, itu sebagai bekal aja. Oke, saya lupain itu. Tapi kalau mau memperdalam itu dalam konstruksi misalnya, sorry itu saya, wa yusabit aqdamakum, yuk ngomong sama Ihsan Dini Nursi dengan baik. Dia tidak pernah merasakan yang namanya dianiaya di zaman Orde Baru. Dia tidak pernah merasa dianiaya di zaman reformasi. Gua ngerasain. Teraniaya secara psikologis, teraniaya secara perdata, dihajar habis secara militer, dihajar habis secara kepolisian. Dia nggak ngerasain. Saya nggak ngomong apa-apa sama Anda. Kalau tematiknya konsolidasi kepemimpinan berbasis masjid, maka mestinya konstruksinya adalah bagaimana sejarah hijrah dan kital. Gitu balik. Kita percaya diri dengan rekam jejak, kita percaya diri dengan rekam karya, kita percaya diri dengan rekam gagasan yang ada selama ini. Terima kasih. Nah ini berarti berkaitan dengan posisi bagaimana kita menghadapi 2024. Siapa yang mendapat status Young Global Leaders pada 2009? Global Leaders itu. Ya siapa? Masyarakat siapa? Siapa pemimpin masyarakatnya? Sudah. Yang memberi Anies sebagai Young Global Leaders pada 2009 adalah Rothschild. Penguasa World Economic Forum, penguasa di belakangnya namanya Kerajaan Inggris. Yahudi yang berkuasa di dunia bersama dengan Rockefeller. Dalam bahasa lain, Anies mulai dipasarkan sejak 2009 dengan istilah pemimpin muda berpengaruh oleh Yahudi. Ya, saya ngomong apa adanya, tidak bermaksud untuk mendiskreditkan ya. Saya ngomong fakta ya. Halo. Saya tidak bermaksud gibah. Kalau tidak percaya, nanti searching sendiri ya. World Economic Forum yang Global Leaders. Kami menilai bahwa Saudara Anies Rashid Baswedan ini adalah sosok pemimpin yang memiliki rekam jejak yang mumpuni. Ekonom Ihsanuddin Nursi bersaksi, demi Allah PKS biang kerok liberalisasi sektor strategis di Indonesia. Demi Allah PKS biang kerok liberalisasi. Ungkap Ihsanuddin, saya siap buktikan. Tegasnya. Subhanallah, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Mas Ahaye yang saya banggakan, saya hormati, dan saya muliakan. Kami melihat Mas Ahaye meneruskan tradisi itu. Takdir mempertemukan kami kembali untuk sama-sama membawa perubahan dan perbaikan di negeri ini. Saya menjadi pembicara hampir semua partai. Jadi saya tidak pilih-pilih. Kenapa? Karena saya sebagai pribadi memang berpikir dakwah. Semua partainya narasumbernya Ihsan Dini Nursi, kecuali Demokrat. Kenapa Demokrat nggak mau? Karena Demokrat pernah saya ledek. Nasionalis bersih, nasionalis bersih dan religius. Nasionalis